Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Rizka dengan NIM D1012118. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penyelesaian perbatasan laut antara Peru dengan Chili yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Sengketa Peru dan Chili. Sengketa wilayah antara Peru dan Chili melibatkan hubungan suatu negara dengan negara yang lain. Sengketa yang melibatkan kedua belah pihak tersebut masuk dalam ranah hukum internasional, yang konfliknya didasari dengan sebab Peru dan Chili, yaitu perbatasan antara kedua belah pihak, sama-sama mengklaim kepemilikan dari wilayah laut tersebut. Penentuan luas wilayah laut setiap negara terdapat pada UNCLOS 1982, yaitu tertuang pada bab 2 tentang teritorial sea dan contiguous zone dari pasal 2 sampai pasal 32, bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut sejauh 12 mil laut yang diukur mulai dari garis pangkal yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Kronologi. Sengketa Peru dan Chili dimulai pada tahun 1947 yang diawali dengan klaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua negara yang dipicu oleh proklamasi pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut di bawahnya. Namun perikanan dan sumber daya air tetap tunduk pada yuridiksi. Akhirnya Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negara pada 23 Juni 1947. Sedangkan Peru mengeluarkan keputusan agung nomor 781 pada 1 Agustus 1947. Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan ketika kapal perang Angkatan Laut Peru di Scanseco merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili Peru oleh kedua kapal penangkapan ikan Chili dengan menembak 16 tembakan peringatan dari kanon. Dalam pertemuan subregional dalam kaitan dengan kesepakatan Pasifik Selatan, di 5 pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat Departemen Luar Negeri Chili untuk mendiskusikan informal berkaitan dengan sengketa berkaitan dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan pesisir. Pada tanggal 8 Maret 1968, Chili menerima kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Kemudian, pada tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkapan ikan Chili yang lain diserang oleh kapal patroli Peru di daerah sebelah utara perbatasan. Oleh kejadian penyerangan Peru atas Chili tersebut, pemilik kapal terluka oleh senjata tembakan api. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkapan ikan Chili yang lain diserang oleh kapal patroli Peru di daerah sebelah utara perbatasan. Atas kejadian penyerangan Peru atas Chili tersebut, pemilik kapal terluka oleh senjata tembakan api. Namun pada tanggal 28 Juli 2007, Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian atau dalam instrumen hukum yang mengatur. Atas dasar itu, Peru menyatakan bahwa permasalahan batas akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun Chili berpendapat bahwa kedua belah pihak negara sudah menyepakati batas dari zona maritim yang dimulai dari pantai dan kemudian berlanjut sepanjang lintang paralel. Selain itu, Chili telah menolak untuk mengakui hak-hak berdaulat Peru di daerah maritim yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai. Chili beranggap bahwa Peru telah melanggar asa Pacta Sunt Servanda karena Peru pada tahun 1968 telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili. Namun pada tahun 2007, Peru menyatakan bahwa zona maritim Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian itu dan tidak pernah mencapai kata sepakat, atau dengan kata lain tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut.
Pemerintah Peru secara resmi membawa sengketa ke Mahkamah Internasional pada tanggal 16 Januari 2008. Sebagai akibat tidak pernah tercapainya kata sepakat dalam negosiasi yang dimulai pada tahun 1980 dan berujung pada sikap Chili yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Chili yang menutup pintu negosiasi pada tanggal 10 September 2004. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah melalui IJC atau International Court of Justice. Dalam hal ini, negara yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada tanggal 16 Januari 2008, Peru mengajukan aplikasi pada Mahkamah Internasional untuk menentukan batas dari zona maritim dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk mengatur secara hukum dan menyatakan Peru memiliki hak berdaulat eksekutif maritim daerah yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai. Tetapi dari zona ekonomi eksklusif Chili atau landas kontinen setelah proses pengajuan sengketa tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelaan di mana dalam pembelaan tersebut, Peru dan Chili mempunyai perbedaan penafsiran tentang perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut pembelaan Peru, dalam Deklarasi Santiago Pasal 4 tertulis mengenai batas maritim antara para sepakat mengenai zona maritim tidak kurang dari 200 mil. Sesuai pasal tersebut, metode yang akan diklaim secara eksekutif ke zona maritim pulau adalah dari titik paralel geografis di mana batas tanah masing-masing negara mencapai laut. Peru menilai bahwa pasal 4 tidak berlaku untuk situasi hubungan Peru-Chili. Akibatnya, Deklarasi Santiago tidak termasuk kesepakatan mengenai batas antara zona maritim umum dari negara-negara pendatang. Menurut pembelaan Chili, berbeda dengan Peru, menurut Chili bahwa deklarasi Santiago menetapkan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini dinyatakan dalam pasal L, yaitu pemerintah Chili, Ekuador, dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa masing-masing memiliki kedaulatan eksekutif dan yurisdiksi atau laut di sepanjang pantai agar masing-masing untuk mengeluarkan jarak 200 mil laut dari pantai. Ketetapan ini berkaitan dengan pemeliharaan kebijakan maritim internasional negara. Pihak tidak membuat kewajiban berkurang. Selanjutnya, pasal 3 menyatakan bahwa kedaulatan eksekutif dan yurisdiksi atas zona maritim harus mencakup kedaulatan eksekutif dan yurisdiksi atas dasar laut dan tanah di dalamnya. Ini sudah termasuk hak-hak hukum berkaitan dengan wilayah maritim termasuk landasan kontinen. Keputusan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional memutuskan sesuai pasal 55 statuta yang akan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir. Dalam hal putusan hakim yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat para pihak, Mahkamah menentukan batas maritim antara pihak tanpa menentukan koordinat geografis. Putusan dibacakan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Hakim Peter Tomka dan disiarkan secara langsung oleh Televisi Nasional. Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa mereka. Resolusi damai dari batas sengketa maritim ini harus dianggap suatu hubungan negara yang baik melihat bahwa asal mulanya sengketa ini dari permusuhan dan tumpang tindih kekuatan. Di sini jelas Mahkamah Internasional berhasil mencapai kompromi yang masuk akal antara posisi absolut yang diinginkan Peru dan Chili. Dengan adanya putusan Mahkamah Internasional, Peru dan Chili sama-sama sepakat memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Dan Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km persegi dari 38.000 km persegi yang disengketakan. Dengan demikian,
Kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangan sampai batas tertentu yang sudah disepakati menurut batas-batas wilayah. Putusan secara umum melekat pada proposisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang dalam mencapai satu hasil yang dimohonkan dan diajukan para pihak tanpa berpihak dan condong dengan salah satu pihak. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan alasan Peru mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan lautnya dengan Chili melalui Mahkamah Internasional. Ialah Mahkamah Internasional yang lebih berhak dan menyelesaikan permasalahan hukum internasional karena hasil Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Selain mengikat, putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak dapat diajukan banding agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari antara pihak Peru dan Chili, maka para pihak harus menaati putusan dari Mahkamah Internasional agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.